Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aditya Baihaqi, saya sendiri Muadz, kemudian ada Salsa Biladia, selanjutnya ada Sheila Maya, dan yang terakhir ada Scholastica Grace. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan analisis sensori dengan uji threshold, yang mana pada video nanti akan kami sampaikan mengenai apa itu uji threshold, kemudian burang uji seperti apa yang akan kami gunakan, yang selanjutnya yaitu preparasi sampel dilanjutkan dengan mekanisme uji, dan yang terakhir yaitu tabulasi data. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai apa itu uji threshold. Uji threshold merupakan salah satu pengujian indrawi yang dilakukan untuk mengetahui ambang batas konsentrasi sebuah sampel. Penentuan threshold digunakan untuk menentukan tingkat konsentrasi terendah dari suatu substansi yang masih dapat dideteksi atau perubahan konsentrasi terkecil suatu substansi yang masih dapat dideteksi perubahannya. Metode ini juga dapat digunakan untuk mengenal macam-macam stimulus seperti asin, manis, asam, pahit, dan umami. Tujuan dilakukan uji threshold yaitu untuk mengetahui nilai ambang batas suatu substansi guna menentukan range konsentrasi suatu penelitian. Rangsangan penyebab timbulnya kesan dikategorikan menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama ada ambang mutlak atau absolute threshold. Ambang mutlak yaitu jumlah benda perangsang terkecil yang dapat menghasilkan kesan atau tanggapan. Pengukuran ambang mutlak didasarkan pada konversi bahwa setengah atau 50% dari jumlah panelis dapat mengenal atau dapat menyebutkan dengan tepat akan sifat sensoris yang sedang diteliti. Kemudian yang kedua ada ambang pengenalan atau recognition threshold. Jika pada ambang mutlak mengenai kesan yang mulai diperoleh dan dirasakan, maka pada ambang pengenalan meliputi pengenalan atau identifikasi jenis kesan. Yang ketiga yaitu ambang pembedaan atau difference threshold. Ambang pembedaan merupakan perbedaan terkecil dari rangsangan yang masih dapat dikenali. Besarnya ambang perbedaan tergantung dari jenis rangsangan, jenis penginderaan, dan besarnya rangsangan itu sendiri. Ambang pembedaan menyangkut dua tingkat kesan rangsangan, yang yaitu apabila rangsangan tersebut terlalu kecil bedanya, maka akan menjadi tidak dapat dikenali perbedaannya. Sebaliknya, jika dua tingkat rangsangan itu terlalu besar, maka akan sangat mudah dikenali. Kemudian yang keempat ada ambang batas atau terminal threshold. Ambang batas juga disebut sebagai terminal threshold, yang merupakan rangsangan terbesar yang jika ia mengalami kenaikan tingkat, maka rangsangan dapat juga menaikkan intensitas dari kesan yang akan ditimbulkan. Apabila pada ketiga ambang sebelumnya itu diterapkan batas terendah, maka pada ambang batas atau terminal threshold itu diterapkan batas atas. Kemampuan manusia memperoleh kesan dari adanya rangsangan tidak selamanya sebanding dengan besarnya rangsangan yang diterima. Rangsangan yang terus-menerus dinaikkan pada suatu saat tidak akan menghasilkan kenaikan intensitas kesan. Kemudian penggunaan uji threshold pada bidang pangan salah satunya yaitu apabila kita akan membuat sebuah formulasi baru untuk suatu produk dengan tingkatan konsentrasi yang berbeda, maka dapat dilakukan uji threshold untuk dapat mengetahui sejauh mana konsumen mengetahui perubahan pengenalan rangsangan yang berasal dari produk baru yang akan diteliti. Pada uji threshold biasanya untuk analis akan disediakan air minum atau air mineral untuk menetralisir rangsangan dari sampel sebelumnya. Tahap selanjutnya adalah coding. Coding dilakukan dengan cara pengacakan nomor menggunakan alat pengacak seperti berikut. Kode sampel yang dipakai terdiri dari 3 digit. Pengkodean dilakukan sebanyak 8 kali, di mana nomor kode yang diambil merupakan nomor acak yang tidak membentuk pola.
Maka selanjutnya adalah kode yang didapat, kemudian dipasangkan dengan konsentrasi larutan gula. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan saat tahap analisis data. Tahapan selanjutnya adalah tahapan pembuatan borang uji threshold untuk rasa manis. Langkah pertama yang dilakukan adalah menuliskan nama, tanggal, tanda tangan, kemudian sampel. Untuk rasa manis ini digunakan sampel larutan gula. Kemudian untuk instruksi pengisian borang adalah sebagai berikut. Di hadapan saudara disajikan 8 macam larutan gula yang memiliki konsentrasi yang berbeda. Kemudian, saudara diminta untuk memberikan masing-masing larutan nilai sebagai berikut. Untuk nilai yang pertama itu adalah 0. Untuk nilai 0 itu keterangannya tidak terasa apa-apa atau seperti air. Kemudian untuk X itu berbeda dengan air. Kemudian untuk 1 adalah rasa dikenali dengan lemah. 2, rasa dikenali dengan sedang. Kemudian untuk yang ketiga, rasa dikenali dengan kuat. Yang keempat, rasa dikenali dengan sangat kuat. Lalu yang kelima, rasa dikenali dengan amat sangat kuat. Kemudian setelah itu, borang yang sudah ada diberikan kepada panelis lalu dijelaskan untuk pengisiannya. Pengisian dijelaskan sesuai dengan instruksi, lalu untuk memasukkan data, untuk tabulasi data, itu disesuaikan dengan coding. Setelah itu, data bisa langsung dihitung pada tabulasi data. Pertama-tama, persiapkan sampel yang akan diuji, yaitu larutan gula dengan berbagai macam konsentrasi. Sebagai contoh, saya akan mempersiapkan sampel larutan gula dengan konsentrasi 0,8 atau 80%. Lebih rincinya, larutan gula ini terdiri dari 12 gram gula dan 15 ml air. Ukuran sendok yang saya gunakan adalah sebesar per 10 dari sendok makan. Satu sendoknya sendiri setara dengan 1,5 ml air dan 1,5 gram gula. Selanjutnya, di sini saya akan memasukkan air 15 ml ke dalam takaran gula yang sudah saya persiapkan. Dari kiri ke kanan, dapat diketahui bahwa konsentrasi sampel berurutan dari 0, 0,1, 0,2, 0,4, dan 0,6. Sedangkan untuk sampel dengan konsentrasi 0,8, 1,6, dan 3,2 akan saya tunjukkan di scene selanjutnya. Dan di sini merupakan proses penuangan air sebanyak 15 ml untuk membuat larutan gula dengan konsentrasi sisanya, yaitu 0,8, 1,6, dan 3,2. Kemudian, di sini saya akan menempelkan label berkode pada sampel-sampel larutan gula yang sudah dipersiapkan. Untuk keterangan kode sampelnya sendiri yaitu sebagai berikut. Kode 651 untuk sampel dengan konsentrasi 0, kode 764 untuk sampel dengan konsentrasi 0,1, kode 287 untuk sampel dengan konsentrasi 0,2, kode 549 untuk sampel dengan konsentrasi 0,4, kode 445 untuk sampel dengan konsentrasi 0,6, kode 607 untuk sampel dengan konsentrasi 0,8, kode 902 untuk sampel dengan konsentrasi 1,6, dan yang terakhir kode 894 untuk sampel dengan konsentrasi 3,2. Selamat datang di uji threshold rasa manis dengan sampel larutan gula. Kalian nantinya akan diinstruksikan untuk menulis nama, tanggal, dan tanda tangan. Selanjutnya, saya akan membacakan instruksi dari uji threshold rasa manis. Untuk instruksinya bisa dilihat juga pada borang uji, yaitu di hadapan saudara disajikan 8 macam larutan gula yang memiliki konsentrasi yang berbeda. Saudara diminta untuk memberikan masing-masing larutan nilai sebagai berikut. 0 tidak terasa apa-apa seperti air, X berbeda dengan air, 1 rasa dikenali dengan lemah, 2 rasa dikenali dengan sedang, 3 rasa dikenali dengan kuat, 4 rasa dikenali dengan sangat kuat, dan 5 rasa dikenali dengan amat sangat kuat. Nantinya teman-teman akan melakukan pencicipan dengan step-step berupa pencicipan secara acak, dan teman-teman boleh mencicipi lebih dari 1 kali. Setelah sudah mencicipi 1 konsentrasi, teman-teman diharapkan untuk meminum air mineral yang disediakan dan menuliskan nilai yang sudah teman-teman dapatkan di samping kode yang tertera. Jadi silakan boleh dicoba untuk sampel-sampelnya.
Ya, terima kasih para panelis atas partisipasinya. Terima kasih karena sudah mengisi uji borangnya. Kemudian untuk uji threshold rasa asin, umami, pahit, dan asam akan dilakukan step-step pengujian yang sama persis seperti larutan manis yang barusan dilakukan. Jadi nanti ditunggu saja untuk larutan selanjutnya. Berikutnya adalah hasil tabulasi data. Berikut adalah hasil uji panelis yang telah dilakukan. Dari hasil ini masih terdapat besaran X yang harus diubah menjadi nilai 0. Setelah itu dilakukan perhitungan rata-rata. Setelah didapatkan rata-rata dari tiap konsentrasi, kita bisa mulai membuat grafik. Untuk nilai X yang digunakan adalah konsentrasi larutan. Sedangkan untuk nilai Y digunakan rata-rata besaran kesan. Berikut telah didapatkan hasil grafik dari besaran kesan terhadap berbagai konsentrasi larutan gula. Berikutnya adalah penentuan ambang. Ambang yang kita cari ada 4, yaitu ambang mutlak, yaitu konsentrasi dengan rata-rata besaran 0,5. Apabila tidak didapatkan 0,5, maka dilakukan interpolasi kedua rata-rata konsentrasi yang memiliki besaran yang mendekati 0,5. Dari hasil rata-rata ini tidak didapatkan rata-rata 0,5, maka kita lakukan interpolasi kepada kedua konsentrasi yang memiliki nilai mendekati 0,5, yaitu 0,1 bernilai 0 dan 0,2 yang bernilai 1. Rumus interpolasi yang kita gunakan dapat menggunakan rumus ini, dan keterangannya adalah X konsentrasi yang dicari, X1 konsentrasi 1, X2 konsentrasi 2, Y adalah ambang yang dicari, yaitu ambang mutlak, kemudian rata-rata besaran 1, Y2 adalah rata-rata besaran 2. Kemudian nilai tersebut dimasukkan dan didapatkan nilai ambang mutlak, yaitu X, sebesar 0,15%. Kemudian yang kedua adalah ambang pengenalan. Ambang pengenalan adalah konsentrasi dengan rata-rata besaran 1. Apabila tidak didapatkan nilai 1, maka dilakukan interpolasi kedua rata-rata konsentrasi yang memiliki besaran yang mendekati 1. Dari hasil ini didapatkan yang mendapatkan konsentrasi 1 adalah 0,2. Maka ambang pengenalan ada di konsentrasi 0,2%. Kemudian ambang pembedaan, yaitu selisih antar konsentrasi dengan rata-rata tertinggi. Misalnya adalah selisih rata-rata antar konsentrasi 0,1 dan 0,2. Dari ambang pembedaan ini kita lakukan perhitungan selisih. Untuk perhitungan selisih 0,1 dan 0 adalah sebagai berikut. Kemudian kita lakukan sampai konsentrasi terakhir. Kemudian dari hasil ini didapatkan bahwa konsentrasi 0,2% mendapatkan selisih tertinggi, yaitu bernilai 2. Maka nilai ambang pembedaan berada di selisih antara konsentrasi 0,4% dan 0,2%. Kemudian ambang batas. Ambang batas ini adalah konsentrasi dengan rata-rata yang hasilnya konstan. Ambang batas bisa dilihat melalui grafik. Pada grafik ini tidak didapatkan nilai konsentrasi dengan rata-rata yang konstan, maka pada uji hasil ini tidak didapatkan nilai ambang batas. Maka dari tabulasi data ini dapat kita simpulkan bahwa ambang mutlak yaitu berada pada konsentrasi 0,15%. Ini didapatkan dari hasil interpolasi pada konsentrasi 0,1% dan 0,2%. Kemudian ambang pengenalan yaitu berada pada konsentrasi 0,2%. Kemudian ambang pembedaan yaitu terletak pada selisih konsentrasi 0,2% dan 0,4%. Sedangkan ambang batas tidak ditemukan.